Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin membina dan mendalami kegiatan kita sama Asudin. Yang kita kenal dengan Masjid Kampus UGM. Di Masjid Kampus itu juga Islam dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekali lagi terima kasih khususnya ini kepada Pak Arif, Pak Triatma, Pak Edi, dan lebih khusus lagi kepada para mahasiswa panitia RDK yang hari ini membuat saya bernostalgia. 47 tahun lalu saya itu panitia Ramadan di Masjid Salman ITB. Mungkin sama dengan para mahasiswa yang hari ini menjadi panitia Ramadan di kampus UGM. Jadi saya betul-betul nostalgia. Lebih nostalgia lagi karena topik yang dibahas ini sebagiannya dulu merupakan concern kita sebagai aktivis Masjid Salman. Saya ingat waktu itu kita bicara tentang islamisasi ilmu. Kita belum bicara budaya waktu itu. Apalagi ITB itu kan universitas teknik. Jadi concernnya lebih banyak kepada sains dan teknologi. Ya tentu dulu ada Bang Imad ya. Bang Imad itu mentor saya. Kita bicaranya lebih pada islamisasi sains. Nah, kita membahas juga tentang peranan iman di dalam pengembangan sains dan budaya. Konteksnya SDGs ya. Bahwa sains itu sebetulnya selamanya diberi makan dari berbagai peradaban, dari berbagai agama ya. Mungkin lebih tepat kontribusi iman, khususnya iman Islam di dalam pengembangan sains dan hari ini juga di dalam pengembangan budaya. Jadi sains itu selalu berkembang dengan mendapatkan makanan dari berbagai peradaban, termasuk peradaban modern ya. Meskipun Islam juga bisa memberikan kontribusi di situ. Upaya untuk mempromosikan Islam sebagai kontributor atau pemikiran Islam sebagai kontributor terhadap perkembangan sains dan budaya ini memang harus bersifat paradigmatik seperti dikatakan oleh Pak Edi tadi, karena memang dia harus dimulai dari akarnya, harus ada paradigm shift, paradigma pengembangan sains dan dan budaya gitu ya. Paradigm shift apa yang harus diadopsi supaya Islam itu tidak sekedar jadi pupuk bawang. Kalaupun kita bicara akhlak sebagai sumbangan agama, akhlak itu harus kita buktikan secara teleologis membantu pencapaian kesejahteraan dan keadilan ekonomi dalam SDGs itu. Sains itu berkembang dari hermetisme. Hermetisme itu lebih dekat dengan spiritualitas ketimbang dengan empirisme dan rasionalisme. Itu semua orang bicara belajar filsafat sains akan tahu tentang ini. Jadi percaya aja sama saya kalau nggak mau baca buku banyak. Kedua, bahkan sains modern itu lebih banyak berkembang dari imajinasi. Imajinasinya itu bisa imajinasi waktu jaga, bisa imajinasi waktu mimpi. Ada yang tahu nggak misalnya tabel unsur kimia Mendeleev itu dari mana ditemukannya? Dari mimpi. Pernah dengar seorang ahli matematik yang menemukan lebih dari 100 teori matematik dengan mendapatkan ilham ketika tidur ketemu dewi-dewi. Namanya Srinivasan Ramanujan. Einstein itu menemukan teori relativitas umum dan teori relativitas khusus itu dari imajinasi. Maka dia menyebutkan imagination is more important than knowledge.
Dia menyebut juga I'm more an artist than a scientist, katanya Einstein. Karena ditemukannya pakai imajinasi. Banyak sekali temuan sains modern itu dari khayal, dari imajinasi misalnya. Objek hadir di dalam diri subjek, namanya itu ilmu huduri. Kalau yang pertama tadi disebut ilmu husuli, kalau ini disebut ilmu huduri. Jadi dari segi ontologi sudah reduksi, dari segi epistemologi reduksi, dari segi aksiologi, persoalan etika dan estetika, saya nggak akan bahas ya. Nah, kita harus mulai dari dasar ini. Kita berikan sumbangan dalam hal melakukan pergeseran paradigma, memberikan sumbangan yang bersifat filosofis. Dan ini bukan tidak bisa ya. Studi terhadap filsafat dan tasawuf Islam yang dihubungkan dengan kemungkinan memberikan sumbangan atau koreksi terhadap sains modern dan budaya, itu sudah banyak dibahas orang sekarang. Nah, ini yang saya mau coba sampaikan. Saya duga kalau Mas Samsudin Arif ini mau bebas menyampaikan pandangannya, nanti akan lebih berat lagi, karena Mas Samsudin Arif ini scholar yang sejati. Kalau saya ini setengah scholar, setengah aktivis, atau aktivis yang harus belajar ilmu, karena aktivisme yang baik itu mesti didasarkan pada ilmu. Tapi yang ingin saya sampaikan ini bagi para mahasiswa mungkin sudah apa ini yang diomongin ini. Tapi saya merasa lebih baik sebagian apa yang saya bicarakan tidak dipahami daripada saya bicara tentang sesuatu yang gagal memberikan pencerahan kepada semangat para mahasiswa untuk bicara tentang satu topik yang sangat serius. Mohon maaf nanti kalau yang mau catatan saya panitia bisa membagikan. Saya ngomongnya dengan buru-buru, tapi mudah-mudahan paling enggak memberikan gambaran bahwa setiap masalah penting itu mesti kompleks. Makin kompleks setiap masalah, makin butuh ilmu yang mendalam. Kalau ilmunya pas-pasan, pasti ngelihat masalahnya nggak kompleks, mesti keliru. Itu yang penting diketahui oleh para mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekali lagi kalau nggak bingung berarti malah nggak keren. Iya, nggak paham. Ya. Jadi biasa kalau memang tema-tema seperti itu memang harus tadi dimulai dengan kebingungan. Apakah penting nggak sih sebetulnya mengintegrasikan iman, sains dan budaya gitu? Apakah itu dengan sendirinya karena sudah ada ya otomatis sudah terintegrasi by nature gitu? Ataukah kita sebagai seorang muslim mesti menggatok-gatokkan, menyusun, menerangkai sehingga tiga unsur ini itu mesti terintegrasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, kalau kita bicara tentang iman, sains dan budaya, apakah tiga hal ini berbeda atau berbeda sama sekali kemudian tidak ada irisan? Iman, sains dan budaya. Kalau memang tiga hal ini berbeda, apakah tiga hal ini kontradiktif, saling menafikan? Berarti if one is true then the other cannot be true, the other must be false. If one is good then the other is not good. Atau bahkan conflicting, saling menafikan dan mungkin saling menyingkirkan. Apakah begitu? Pertanyaan yang ketiga, kalau kita objektifikasi, kita bilang apakah tiga benda ini harus dipisahkan atau harus disatukan? Tiga botol ini, itu kalau kita objektifikasi, walaupun itu sebenarnya keliru, karena iman, sains dan budaya itu bukan botol. Seolah-olah yang kita bicarakan itu adalah benda yang konkret, padahal bukan. Padahal tiga-tiganya ini adalah konsep, kategori. Jadi baik iman, sains maupun budaya itu ada pada kita, ada pada manusia. Mana itu sains? Sains is with the scientist. Science cannot exist independently out of the mind. So if you are scientist, science is with you. Apakah iman, sains dan budaya itu mesti dipisahkan atau mesti disatukan, dipadukan? Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya yang ada itu adalah manusia, berarti bisakah seseorang beriman, kemudian berilmu, dan dia berbudaya? Berarti can one and the same person be faithful, be a mu'min, kemudian be a scientist, and be cultured, be civilized at the same time? Pertanyaan kan gitu kan, is it possible?
Mungkinkah gitu? Atau tidak mungkin? Atau misalnya kalau Anda beriman, ya berarti Anda tidak bisa jadi saintis. Kalau Anda saintis beneran, dia nggak beriman. Atau sebenarnya bisa iman, sains dengan budaya. Kalau tidak punya kejelasan tentang tiga istilah ini, kita akan confused, kita akan keliru, dan kemudian kita akan membuat kesimpulan-kesimpulan, penalaran-penalaran yang keliru juga. Makna inna dina indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Confuse antara Islam tanpa al dengan Islam dengan al, dengan definite article. Ada kebenaran-kebenaran yang di luar jangkauan sains. Tapi sekarang ini kan sudah dikunci seolah-olah ya. What is true is what is scientific. What is not scientific is not true. That is not true. Ada istilah yang digunakan oleh para ulama, yaitu adab. Itu disempitkan hanya berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris ungkapan a cultured man, cultured, civilized, berbudaya. Nah, berarti yang kita harus gali konsep budaya itu adalah konsep adab. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah berkata, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat, mencanangkan, mempelopori suatu tradisi yang baik, maka dia akan mendapat bagian pahala dari tradisi itu, dari apa yang diperbuat. Itu seperti hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Betul kalau dibilang tradisi itu adalah sesuatu yang invented, diciptakan, dibuat oleh manusia. Ini seperti misalnya hadroh, rebana. Itu adalah tradisi dan itu bisa menjadi sunnah. Tapi bukan sunnah dalam arti yang sempit. Tadi sunnah itu sunnah Nabi. Tanya mana dalilnya? Boleh rebana. Dalilnya adalah hadis Sahih Muslim tadi, man sanna sunnatan hasanatan. Apabila itu berdampak baik, maka itu menjadi sunnah. Kita sebenarnya tidak hanya boleh beriman sekaligus berilmu dan berbudaya, tapi kita mesti berilmu, itu adalah kewajiban. Makanya bagian pertama dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab filsafat, ilmu kalam itu pasti epistemologi. Sebelum bicara tentang ketuhanan, pasti bicara tentang ilmu. Jadi iman, dan sains, dan budaya dipisahkan, apalagi dibenturkan. Di sana itu makin rasional, makin ilmiah, maka makin sekuler dan makin ateis. Kalau kita ingat tadi itu ya, bukan kontradiksi, bukan juga separasi, tapi harus integrasi. Kalau netral, mengapa netral? Kalau tidak netral, apakah seluruhnya netral, seluruhnya tidak netral, atau ada aspek-aspek tertentu? Dalam sejarahnya, faktanya orang Islam itu tidak menolak mentah-mentah, tapi juga tidak menerima bulat-bulat, tapi mereka melakukan apropriasi, mereka melakukan naturalisasi, atau kalau dalam bahasa yang lain islamisasi, atau kalau nggak mau pakai itu integrasi. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Ibnul Haytham, oleh Al-Biruni. Jadi mereka menyerap, tapi mereka melakukan modifikasi. Ya mungkin sebenarnya itulah yang alamiah ya. Ilmu yang lain masih menunggu kontribusi kita semua ini ya. Mudah-mudahan itu di masa yang akan datang secara bertahap itu bisa wujud. Sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya terkait dengan pembicaraan kita pada hari ini. Pertama, seperti kata Mas Hamsuddin tadi, kalau mau menyumbangkan sesuatu kepada sains, Islam atau sebagai Muslim kita mau menyumbangkan sesuatu kepada sains, ya kita mesti punya ilmunya, gitu ya. Kalaupun kita mau menyumbangkan sesuatu secara paradigmatik, itu jangan reinvent the wheel. Bahwa yang dilakukan atau disumbangkan oleh peradaban Barat itu adalah sesuatu yang berharga, patut kita terima, kita patut berpartisipasi di situ, ya. Nah, tapi dalam konteks pembicaraan mengenai iman atau peran iman di dalam sains, misalnya dalam kasus ini sains, ya, kita mesti melihat apa yang bisa disumbangkan oleh iman dalam makna yang tadi Mas sudah sebutkan, apakah itu faith, ya, atau religion. Ya, fenomena artificial intelligence itu sangat menarik dan bisa menjadi ilustrasi tentang pentingnya iman itu. Datangnya artificial intelligence ini akan menyebabkan kiamat kemanusiaan, di mana manusia akan dikolonialisasi oleh AI.
Justru menurut saya topik ini adalah topik yang bisa menunjukkan bahwa pernyataan itu nggak benar menurut saya. Artificial intelligence itu sebetulnya menggunakan daya berpikir atau daya sains yang paling rendah. Sehebat-hebatnya artificial intelligence itu dia epistemologi tadi dalam hal sumber pengetahuan, dia hanya empirisme dan rasionalisme. Sepintar-pintarnya AI, sehebat-hebatnya AI, dia itu pakai prosedur algoritma yang rasional. Sehebat-hebatnya AI. Nah, justru iman itu bisa berperan di mana? Orang kan mengatakan ini kiamat kemanusiaan. Kalau menurut saya, kalau manusia bisa merespon dengan betul, adanya AI ini justru menjadi awal mula manusia jadi manusia. Banyak orang, masyarakat mempelajari ilmu pengetahuan itu yang justru membahayakan diri mereka. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Makanya Rasulullah kan mengajarkan kepada kita simpel aja kepada umatnya itu, sederhana saja. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak membawa manfaat kepadaku. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, saya buka kesempatannya dulu saja ya. Ya, ada yang di depan sama yang di belakang. Masuk. Nama? Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Baik. Oke, dari fakultas? Sebenarnya menurut saya adalah problemnya adalah agama, tentang Islam, Kristen semuanya memiliki klaim empirik. Artinya dia juga mengakuisisi tentang empiris yang seharusnya ini hanya dimiliki dan bisa diprakarsai oleh sains. Dan ini akan menjadi perdebatan yang tidak akan pernah berakhir. Misalkan ketika Al-Quran mengatakan bahwa aku menciptakan aku menciptakan Adam, dan orang Islam mengatakan bahwa Adamlah manusia pertama. Ternyata lahir teori saintifik bahwa bukan Adam yang pertama kita punya samaan dengan kera atau dari evolusi dunia jadi perkembangan. Agama punya klaim terhadap hal-hal empiris, padahal itu tidak bisa dibuktikan. Sementara sains itu berdasarkan seperti yang dikatakan tadi adalah konteks justifikasi, artinya hipotesis segila apapun, menggunakan apapun dan dari cara dan dari bagaimanapun itu bisa dianggap benar jika itu terbukti melakukan misalnya korespondensi koherensi tadi dan pembuktian eksperimental. Nah, inilah konflik agama itu sebenarnya hanya karena dia selalu mengklaim bahwa dia punya klaim kebenaran historis soal sejarah manusia, dan itu kan klaim-klaim empiris yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan dan semacamnya itu mungkin. Ya, inilah Pak, kalau produk filsafat Pak, semoga kalau Bapak-bapak Ibu biasa, tangan ya, biar juga menjawab saya enggak. Saya setuju semua, cuman ada beberapa hal yang harus diklarifikasi. Ya. Pertama, kalau bicara klaim agama, itu yang dimaksud apa? Tadi sebenarnya sudah bagus diberitahu bahwa itu sebenarnya klaim orang yang merasa tahu agama. Ya. Klaim orang yang merasa tahu agama, bukan klaim agama itu sendiri, bukan klaim Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu tanpa harus mengatakan bahwa pengarang mati terus orang dibebaskan. Al-Quran itu kalau kita pergi ke takwil itu sudah luar biasa terbuka maknanya. Kalau kita mengira bahwa agama mengklaim Al-Quran itu kita saja yang mengetahui. Kalau kita banyak baca buku pemikir-pemikir Islam, kita akan tahu yang disampaikan masalah ini sudah dibicarakan sama para pemikir Islam. Sayangnya kita tahunya Islam dari khutbah Jumat, dari buku-buku populer, dari bahas Maruf Ponti, tapi nggak pernah baca Ibn Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya menanggapi bagian pertama saja ya dari pertanyaan Mas Faris. Saya lihat Mas Faris ini mengidap komplikasi ya, komplikasi kognitif. Yang pertama itu kena namanya positivisme, yang kedua relativisme, yang ketiga saintisme. Apa indikasinya? Indikasi kita mulai dari yang paling bawah ya, saintisme. Jadi dia mengatakan Al-Quran itu kan banyak sekali berisi klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan. Ini adalah proposisi dia ya, tidak bisa dibuktikan secara empiris dan secara rasional. Mari kita analisis pernyataan dia ini. Dia bilang tidak bisa dibuktikan itu
Apakah maksudnya tidak bisa dibuktikan oleh siapapun atau tidak bisa dibuktikan oleh dia? Misalnya saya bilang itu, saya dibawa ke galeri showroom Ferrari. Berapa ini mobil, berapa harganya Ferrari? Nggak tahu sih. Mungkin 3 miliar berapa? 3 miliar. Siapa yang mau beli mobil mahal begini? Pernyataan itu kalau dikonversi secara logika itu berarti mobil ini tidak bisa dibeli oleh siapapun. Padahal tidak bisa dibeli itu oleh saya, lu kagak bisa beli. Tapi ada banyak orang yang bisa beli, nggak banyak sekali sih, tapi ada yang bisa beli. Jadi klaim-klaim di pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan itu oleh Anda. Jadi Imam Ghazali bilang begini, jangan mengukur orang lain dengan Anda. Jadi jangan karena Anda tidak bisa beli, Anda bilang, oh ini nggak bisa dibeli. Zainuddin Al-Iraqi yang mentahqiq hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan misalnya ada hadis disebutkan oleh Imam Ghazali, terus beliau melacak riwayatnya, tidak ketemu. Beliau mengatakan, lam ajid lahu aslan, aku tidak menemukan sumber hadis ini. Perhatikan kata-kata yang digunakan, lam ajid, I have not found the source of this hadith. I couldn't find. Somebody else maybe may have found it. Nah, tapi orang yang goblok, dia akan bilang, hadzal hadis la aslalahu. Ini hadis tidak ada sumbernya, tidak jelas sumbernya. Bahkan bukan tidak jelas bagi dia. Misalnya saya dikasih rumus matematika, rumus-rumus ini tidak bisa dipahami. Padahal bukan tidak bisa dipahami, tidak bisa saya pahami. Tapi ada banyak orang lain yang bisa paham. Saintismenya itu begini. Jadi menurut dia kalau bilang tidak bisa dibuktikan, tadi dia tambahkan sendiri tadi, secara empiris dan rasional. Kalau dibuktikan itu pasti maksudnya dibuktikan benar kan? Benar itu artinya ada, artinya nyata. Kalau dibilang Tuhan itu satu. Nah, Tuhan itu satu itu pernyataan empiris atau pernyataan rasional. Terus bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Secara empiris. Bisa secara empiris. Saya 2 hari yang lalu sakit gigi. Saya udah ke dokter. Sakit gigi ini ada 2 kata, sakit dan gigi. Giginya kelihatan secara empiris, bisa dibuktikan ada. Sakitnya bisa dibuktikan. Anda bisa membuktikan bahwa saya sakit gigi. Sakit itu tidak ada warnanya, tidak ada beratnya. Bisa nggak ditimbang sakit itu sekian gram? Nggak bisa. Sakit itu metafisik, pain, ya. Rasa nyeri itu adalah metafisik. Giginya itu empiris, sakitnya itu tidak empiris. Itu yang saya sebut sebagai saintisme. Jadi mereduksi realitas dan kebenaran hanya pada yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa diukur. Nah, itu yang saya sebut positivisme, penyakit kedua. Kalau Anda konsisten dengan empirisisme, harusnya Anda tidak percaya bahwa pedas itu ada, sakit itu ada. Bahasa Inggrisnya pain. Nyeri. Harusnya Anda nggak percaya karena nyeri itu nggak kelihatan. Yang terakhir, penyakit namanya relativisme. Jadi, makna itu relatif, nisbi. Kalau makna itu nisbi, ya, saya tidak bisa paham yang Anda bicarakan tadi. Tendensi akal manusia melakukan generalisasi. Karena ada 1-2 sejumlah kata yang maknanya itu subjektif, bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain pemahamannya, maka kita mengatakan semua makna relatif. Nah, pernyataan semua makna relatif itu yang problematis. Pernyataan yang betul sebenarnya harusnya proposisi partikular. Some meanings of words are relative, that's true. But some meanings of many other words are not relative. The fact that we can communicate, we can understand each other when we talk, itu menunjukkan bahwa we share meaning. We share the truth of certain meanings. Jadi kalau dibilang ayat Al-Quran semuanya muhkam, salah. Anda mengatakan ayat Al-Quran semuanya mutasyabih, juga salah. Yang benar adalah ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Yang mutasyabih itu yang boleh ditakwilkan. Ya begitu juga hal selain Al-Quran. Kita percaya kepada sains, we accept science, but we don't get trapped into scientism. Science is not scientism. Ya, banyak orang begitu, biasanya emang yang kena scientism itu, kena penyakit saintisme itu bukan saintis seperti itu. Walaupun saintis juga banyak juga ya. Ya sedikit aja, istilah relatif
artinya bukan tidak ada. Kalau kita kadang-kadang mengatakan, wah itu relatif, bahwa tidak ada kebenaran di dalamnya. Padahal kata relatif itu dari relation, bahwa setiap orang menangkap kebenaran relatif terhadap dia. Jadi memang relatif, tapi bukan berarti tidak benar. Sekarang ini kadang kalau orang menggunakan istilah relatif, itu artinya tidak ada kebenarannya. Itu keliruannya di situ. Baik, sama-sama. Mungkin para pembicara dan moderator